Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Hijrah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Satu kisah menakjubkan dan menarik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tentunya pernah mendengar tentang nama Bilqis sebagai Ratu Negeri Saba yang disebutkan tanpa namanya dalam Al-Quran, tetapi jarang yang mengetahui tentang rincian kisahnya dan tentang detail biografinya. Siapakah Bilqis itu dan bagaimanakah dia bisa menjadi seorang Ratu Agung sebagaimana yang dia dapatkan? Benarkah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya menikahinya? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu nabi teragung. Allah SWT telah memberikan kepada beliau kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya. Beliau mampu untuk menaklukkan jin dan setan, serta menundukkan angin untuk melayani beliau dan membawanya kemanapun beliau inginkan. Beliau juga mampu untuk memahami bahasa-bahasa binatang dan memerintahkan kepada mereka untuk juga melayani beliau. Beliau memiliki pasukan yang terdiri dari berbagai jenis binatang serta pasukan dari bangsa jin dan setan yang tak tertandingi. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam tengah memeriksa pasukan beliau seperti biasanya, tetapi beliau tidak menemukan burung hudhud dalam pasukan yang beliau periksa. Padahal tidak ada satupun yang berani untuk tidak hadir menghadap ke Nabi Sulaiman alaihissalam karena mereka takut hukuman yang akan mereka terima. Nabi Sulaiman alaihissalam pun marah terhadap burung hudhud dan berniat untuk menghukumnya serta menjadikannya pelajaran bagi yang lain, kecuali jika hudhud memiliki alasan yang diterima atau karena hal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tak lama setelah itu, akhirnya datanglah burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memanggilnya dan dia pun datang. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu terlambat, wahai hudhud?" Dia pun menjawab, "Wahai Nabiullah, Allah telah menampakkan kepadaku sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku baru saja datang dari sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Negeri Saba, dan aku melihat bahwa yang memerintah mereka adalah seorang perempuan. Aku juga mendapati bahwa kaum tersebut menyembah matahari. Maka aku pun menetap sejenak di negeri tersebut agar memperoleh berita dengan pasti untuk disampaikan kepadamu. Hal inilah yang menjadi alasan keterlambatanku." Allah SWT menceritakan kisah ini dalam firman-Nya, "Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu dia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Disebutkan bahwa kerajaan Saba terletak di Yaman. Raja mereka sebelumnya adalah Hadhad bin Syurahbil, tetapi raja tersebut hanya memiliki satu anak perempuan yang bernama Bilqis. Ketika raja tersebut meninggal, dia pun mewariskan kekuasaannya kepada putrinya tersebut, karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Setelah Bilqis menduduki tahta kerajaan Saba, kaumnya pun mengingkari hal tersebut. Mereka meremehkan dan merendahkan ratu baru itu. Sayangnya, berita tentang tidak disukainya ratu baru tersebut di kalangan rakyatnya sampai terdengar di telinga orang-orang yang ingin menguasai negeri Saba. Maka mereka pun semakin bersemangat untuk menguasai negeri tersebut. Bilqis sampai mendengar bahwa ada seorang raja di negeri Yaman yang bernama Amr bin Abrahah berencana untuk menguasai kerajaannya. Bilqis pun kemudian menyamar memakai pakaian laki-laki, kemudian keluar dari istana menuju ke tempat raja tersebut. Sesampainya di sana, Bilqis menyamar kembali menggunakan pakaian seorang wanita penggoda dan mendatangi Raja Amr bin Abrahah. Raja tersebut menerima kedatangan Bilqis, dan Bilqis pun melayaninya dengan menuangkan khamr sampai raja itu mabuk. Raja itu pun menikmati minuman yang dituangkan oleh Bilqis karena menyangka bahwa Bilqis sedang menggodanya. Ketika raja itu mabuk berat, Bilqis pun kemudian membunuhnya. Setelah itu, Bilqis kembali ke Saba dan kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya setelah dia memberikan pelajaran bagi kaumnya dan membuktikan bahwa dia pantas untuk menduduki singgasana raja. Nabi Sulaiman alaihissalam kaget dengan berita yang disampaikan oleh burung hudhud.
Maka beliau pun kemudian memerintahkan untuk membawa surat yang beliau tulis kepada Ratu Bilqis untuk mengajaknya agar memeluk agama Islam. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengingatkan kepada Bilqis agar tidak menentangnya dan tunduk kepada beliau agar mereka selamat. Allah SWT berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin." Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang muslim yang berserah diri. Bilqis pun membaca surat tersebut. Dia terkejut dan bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa jawaban yang harus disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena dia adalah seorang pemimpin yang cerdik, dia pun kemudian mengumpulkan para pembesar kaumnya dan meminta pertimbangan kepada mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka percaya dengan keputusan yang diambil oleh ratu apapun itu. Bilqis memutuskan untuk menguji Nabi Sulaiman alaihissalam agar dia mengetahui niat Nabi Sulaiman alaihissalam yang sebenarnya. Jika yang beliau inginkan adalah harta dan perhiasan, maka dia akan memberikan yang beliau inginkan agar beliau tidak mengganggu mereka. Tetapi jika yang beliau inginkan adalah hal yang lain, maka dia akan mengambil langkah yang berbeda. Bilqis pun kemudian mengirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kotak-kotak berisi perhiasan yang terbaik dan terindah dan harta yang banyak. Ketika hadiah tersebut sudah sampai di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pun membuka kotak-kotak tersebut dan mendapati banyak harta sebagai hadiah dari Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam pun marah tak terkira karena beliau telah diberi kekuasaan oleh Allah SWT yang meliputi hampir seluruh bumi dan bala tentaranya. Beliau tidak kekurangan harta maupun perhiasan. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menyiapkan pasukan besar untuk menyerang ke kerajaan Sabak karena tidak menjalankan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun." Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Orang-orang yang diutus untuk mengirimkan hadiah itu pun kembali ke negeri Sabak dan kemudian melaporkan kepada Ratu Bilqis tentang reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam sesampainya hadiah tersebut di hadapan beliau. Mereka juga melaporkan kepada Ratu Bilqis pasukan yang mereka saksikan yang terdiri dari hewan-hewan, bangsa jin, serta manusia. Bilqis pun mengkhawatirkan kerajaan dan rakyatnya. Dia kemudian bersegera untuk menyiapkan tunggangannya dan pergi bersama para pengawalnya untuk menghadap langsung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui rencana Bilqis untuk mendatangi beliau. Maka beliau pun berniat untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kemudian meminta kepada yang hadir di hadapan beliau untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Salah satu jin terkuat pun kemudian menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa dia mampu untuk mendatangkan singgasana Bilqis sebelum beliau bangkit dari tempat duduknya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan agar singgasana tersebut dibawa dalam waktu yang lebih cepat. Maka kemudian salah satu menteri Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan diri bahwa dia mampu untuk mendatangkan singgasana itu dalam sekejap mata. Disebutkan bahwa menteri tersebut mampu untuk menandingi kekuatan jin Ifrit karena dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, sehingga dia pun berdoa dengan nama tersebut dan doanya pun dikabulkan seketika. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menerima tawaran itu, dan seketika singgasana Ratu Bilqis telah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian memerintahkan untuk meletakkan singgasana tersebut di samping istananya. Allah Ta'ala berfirman, "Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk merubah sedikit dari singgasana Bilqis yang telah dihadirkan tersebut. Hal itu beliau lakukan untuk menguji Bilqis. Sesampainya Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman, beliau pun menyambutnya dan membawanya ke tempat diletakkannya singgasananya. Kedua kaki Bilqis pun terpaku karena melihat pemandangan yang mengejutkan. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Apakah ini singgasanamu?" Bilqis pun menjawab, "Sepertinya itu adalah singgasanaku." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Bilqis ke istananya. Istana beliau merupakan istana terindah yang pernah ada. Di dalamnya terdapat ruangan yang terbuat dari kaca, yang di bawahnya terdapat air yang mengalir.
Ketika memasuki ruangan tersebut, Bilqis pun menyingkap kedua kakinya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian tersenyum dan berkata, "Lantai tersebut hanyalah kaca dan engkau tidak perlu untuk mengangkat pakaianmu ketika melewatinya." Bilqis pun merasa takjub dengan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Dia pun juga kemudian menyadari bahwa mereka telah berbuat zalim ketika mereka menyembah matahari dan berhala, serta melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Bilqis kemudian menyatakan bahwa dia beserta kaumnya telah masuk Islam dan bertaubat kepada Allah SWT. Adapun tentang pernikahan Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, hal tersebut tidak disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah SWT berfirman dalam surat An-Naml bahwasanya perkataan terakhir yang diucapkan oleh Ratu Saba tersebut adalah sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Bilqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Ini adalah kisah terakhir yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran berkenaan dengan Ratu Saba. Hasil dari kunjungan bersejarah ini adalah Islamnya Ratu Saba yang juga meniscayakan tersebarnya agama Tauhid di seluruh penjuru negeri Saba. Sedangkan berita tentang pernikahan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Bilqis berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.